Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya senantiasa sehat dan semangat. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya, dan juga nikmatnya yang sangat banyak kepada kita semua. Sehingga kita bisa bertemu dalam video kali ini, yaitu kita akan belajar pelajaran pertama kelas 3. Selanjutnya mari kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Oke, selanjutnya ayo siapa yang di sini yang sudah kenal sama Bu Guru? Oke, mungkin ada yang sudah kenal ataupun ada yang belum kenal. Kalau begitu, Bu Guru akan perkenalkan diri. Nama Ibu Indah Suprapti, SPDI. Kalian bisa memanggil Ibu dengan panggilan Bu Indah. Oke, sebelum kita belajar pada hari ini, kita mulai dengan berdoa sebelum belajar dulu ya. Oke, berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Amin. Semoga dengan berdoa tadi kita bisa belajar dengan lancar dan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang diberkahi oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama pelajaran kelas 3, yaitu pelajaran yang pertama, yaitu pelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW menjadi panutan kita. Coba di sini siapa di antara kalian yang memiliki idola? Pasti idola kalian itu orang hebat ya. Terus Bu Indah tanya, adakah kalian yang mengidolakan Rasulullah? Luar biasa, pasti banyak di antara anak-anak solehku sekalian di sana, anak-anak solehah yang mengidolakan beliau, Rasulullah SAW. Kenapa kita mengidolakan beliau? Karena beliau adalah suri tauladan bagi kita yang mana memiliki akhlakul karimah yang luar biasa, yang harus kita teladani, yang harus kita contoh. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah melimpahkan nikmat yang begitu besar kepada kita sebagai umat muslim, orang Islam, yaitu nikmat menganugerahkan seorang Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau adalah Nabi sekaligus Rasul yang memiliki akhlakul karimah yang luar biasa. Seperti yang telah Allah firmankan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Maka kita hendaknya mengidolakan Rasulullah karena begitu banyak sekali sifat-sifat Nabi Muhammad yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh, yaitu diantaranya sifat mandiri dan juga sifat percaya diri, yang mana akan kita bahas pada pelajaran pertama di kelas 3 ini. Oke, selanjutnya apa sih tujuannya kita mempelajari tentang ini semuanya? Coba ada yang tahu? Tentu saja tujuan dari pembelajaran kali ini agar anak-anak sekalian paham apa itu sifat percaya diri dan mandiri sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga kalian bisa menyebutkan bagaimana kisah keteladanan beliau serta kalian bisa menceritakan dan juga nanti kalian bisa mencontoh dalam kehidupan sehari-hari.
Begitu ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang percaya diri. Di sini siapa yang sudah tahu arti dari percaya diri? Ya, betul. Percaya diri adalah percaya pada kemampuan diri sendiri. Yang mana lawan dari sifat percaya diri ini adalah rendah diri. Apa itu rendah diri, Bu Guru? Rendah diri adalah sifat minder, yang mana kita tidak percaya pada diri kita sendiri. Nah, itu adalah lawan dari sifat percaya diri. Dan juga anak-anak juga hati-hati ya, jangan sampai terlalu over atau berlebihan dalam percaya diri, karena itu bisa menyebabkan kita menjadi sombong. Ya, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melaksanakan tugasnya sebagai Rasul. Bagaimana tidak, coba kalian bayangkan. Ketika itu di tengah masyarakat jahiliyah beliau berjuang. Kalau tidak memiliki rasa percaya diri, bagaimana beliau bisa berhasil seperti sampai sekarang ini ya? Pasti tidak akan bisa. Begitu juga kalian. Ketika kalian menghadapi tugas, kalian harus yakin kalian mampu. Misalkan ada tugas untuk maju ke depan kelas, membacakan sebuah puisi ataupun yang lainnya, kalian harus siap. Nah, bagaimana caranya agar kalian siap? Kalian harus yakin pada diri kalian bahwa kalian bisa. Kalian harus tahu kemampuan kalian, ya. Agar kalian bisa percaya diri, kalian harus tahu, harus mengukur diri kalian. Aku mampu tidak ya? Aku bisa tidak ya? Dan kalian harus yakin ketika kalian mampu, ayo kalian pasti bisa. Begitu juga sebaliknya, ketika kalian tidak mampu, ya sudah, tinggalkan, jangan kerjakan. Daripada setengah-setengah, nanti akhirnya kalian gagal. Ya, jadi biar kalian itu tidak ragu-ragu. Coba sekarang bayangkan, kalau kalian punya kemampuan, tapi kalian tidak menyadarinya. Kalian akan minder, seharusnya bisa, tapi kalian menjadi tidak bisa. Apakah tidak rugi? Rugi bukan? Nah, mulai dari sekarang, coba kalian pelajari diri kalian. Aku bisa ini enggak? Bisa itu enggak? Nah, kalau belum bisa, ayo kita belajar. Selanjutnya, bagaimana sih caranya agar kita bisa percaya diri? Mau tahu caranya? Simak rangkumannya berikut ini. Yang pertama, kita harus bertawakal kepada Allah. Jadi, jika seseorang akan mengerjakan sesuatu, hendaknya dia bertawakal kepada Allah sebelum melakukan. Insya Allah, Allah akan menolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Penggalan Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faida azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jika engkau telah berniat, bertawakallah kepada Allah. Bertawakal artinya menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang sedang kita lakukan hanya kepada Allah. Ya. Dengan bertawakal kepada Allah, Allah akan menolong kita, akan lebih sempurna. Bila mana setiap kali kita hendak mengerjakan sesuatu, sebaiknya membaca basmalah terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah agar kita percaya diri, hilangkan ragu-ragu. Jadi jangan ragu-ragu.
Kita dianjurkan untuk selalu mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh tanpa ragu. Nah, salah satu cara agar tidak ragu adalah mengenali diri sendiri ya sebelum mengerjakan. Apakah kita benar-benar mampu mengerjakan ataukah tidak? Nah, coba kalian selalu bertanya pada diri sendiri, apakah aku mampu? Lalu, apakah waktunya cukup? Nah, selanjutnya, halangan apa saja dan apakah aku bisa mengatasinya? Jika kalian mampu, kalian akan punya rasa percaya diri karena kalian punya keahlian, karena kalian merasa waktunya cukup, dan karena kalian bisa mengatasi halangan dan rintangan yang kalian hadapi. Berbeda halnya jika kalian tidak tahu atau kalian tidak yakin ya pada kemampuan diri kalian. Akan tetapi kalian tetap nekat dalam melaksanakan tugas itu dan kemungkinan kalian akan menjadi ragu-ragu dan gagal. Cara percaya diri yang nomor 3 adalah jangan malu mengerjakan kebaikan. Betul. Ada kalanya sebelum mengerjakan sesuatu kita dihantui oleh perasaan ragu dan malu. Sehingga tanpa kita sadari waktu yang tersedia habis oleh perasaan ragu dan malu itu. Jadi anak-anak sekalian, jangan salah mengartikan hadis ini ya. Al-haya'u syu'batu minal iman. Malu merupakan sebagian dari iman. Jadi malu yang dimaksud dalam hadis ini adalah malu ketika kita akan melakukan perbuatan yang jelek. Begitu ya anak-anak ya. Nah itu tadi cara agar kita menjadi anak yang percaya diri. Yang pertama adalah bertawakal kepada Allah. Yang kedua itu tidak boleh ragu-ragu ya. Yang ketiga itu jangan malu ya. Jangan malu dalam arti dalam melakukan kebaikan. Sifat atau sikap Rasulullah SAW yang kedua yang akan kita pelajari adalah mandiri. Kalian tahu apa itu mandiri? Ya, mandiri adalah suatu sikap untuk tidak bergantung kepada orang lain, terutama dalam menyelesaikan suatu tugas dan permasalahan. Kita suka menyusahkan orang di sekitar kita nggak? Suka bermanja-manja kepada orang tua nggak? Nah, ya, jadi contohnya yang tidak mandiri itu suka menyusahkan orang tua atau orang lain, suka bermanja-manja, ya. Contohnya tidak mau ketika disuruh oleh ibu untuk membantu ibu di rumah dan lain sebagainya. Padahal kenyataannya kita harusnya mampu, tapi karena malas kita menjadi tidak mau dan akhirnya kita bermanja-manja, malas dan akhirnya menjadi anak yang nakal dan tidak mandiri. Rasulullah SAW adalah salah satu contoh manusia yang sangat mandiri. Beliau sejak kecil sudah terlahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah ya sudah meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan. Nah, ketika ibunya meninggal, yaitu ketika beliau berusia 6 tahun, beliau menjadi yatim piatu. Beliau hidup bersama kakeknya. Dan tak lama kemudian kakeknya pun meninggal. Beliau terus hidup bersama pamannya. Nah, selama hidup dengan pamannya yang bernama Abu Thalib, beliau sangat mandiri. Beliau sejak kecil membantu pamannya untuk menggembala kambing. Selanjutnya setelah beliau agak besar, beliau ikut berdagang ke negeri Syam. Sampai akhirnya beliau dewasa dan beliau berhasil menjadi saudagar yang dipercaya oleh salah satu saudagar kaya raya yang bernama Khadijah yang suatu saat nanti yang kemudian akan menjadi istri dari Rasulullah SAW itu sendiri. Ya, itu dia tadi materi tentang
mandiri dan percaya diri yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah. Dan Nabi Muhammad menyuruh kita untuk selalu percaya diri agar hari-hari kita selalu lebih baik ke depannya, ya. Dan orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan dirinya sendiri. Dan orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak mudah ragu-ragu. Cara agar kita bisa percaya diri antara lain, ya, kita harus bertawakal, berserah diri kepada Allah, tidak boleh ragu-ragu dan tidak boleh malu. Nah, selain percaya diri, Nabi juga dikenal sangat mandiri. Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri. Beliau Nabi yang patuh kepada Allah, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, penyayang, dan lain sebagainya. Beliau juga selalu bersikap sopan, ya, dan juga lemah lembut. Oke, jika kalian sudah paham, jangan lupa kerjakan tugas yang ada pada kolom deskripsi ya. Dan kita juga bisa berdiskusi bersama. Jangan lupa kalian ketik komentar di kolom komentar. Oke? Oke, sekian dulu untuk materi pelajaran pertama pada hari ini di kelas 3 ini. Ibu harap kalian bisa menjadi anak yang mandiri, percaya diri, dan juga menjadi anak hebat untuk menjadi kebanggaan orang tua dan juga ibu bapak guru semuanya. Oke, anak-anak semuanya selalu semangat belajar. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan doa tutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Tetap semangat!